Pengabdian dan pemakmuran bumi adalah tujuan penciptaan manusia. Tiap manusia memiliki cara tertentu dan spesifik dalam menjalankan tugas pengabdiannya. Kemisian diri dan pemakmuran bumi berdampak pada penataan bumi, ruang, dan wilayah tempat di mana manusia melahirkan dharma. Penataan wilayah juga merupakan salah satu pilar dakwah kudusiah di dalam wadah Paramarta. Penataan wilayah ini yang kemudian berada di bawah Setjen Tata Wilayah yang membawahi salah satunya adalah Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Islam adalah akhlak. Manifestasi pertaubatan akan tercermin pada akhlak yang baik. Para salik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat adalah ujung tombak dari pengenalan inti ajaran kudusiah, yang tidak lepas dari ajaran inti yang disiratkan dengan lugas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya, sebuah wilayah, tempat, dan bumi di mana para salik berpijak, maka dia harus makmur, sebagai buah dari kedarmaan para salik. Ada rizki dari langit dan bumi yang akan teralirkan. Pewartaan kebenaran dan pemakmuran bumi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Divisi Komdev adalah divisi yang arah koordinat ruangnya mengikuti gerak laju sistem Paramarta. Hari ini, Divisi Komdev terpetakan ke dalam 4 wilayah, yakni Komdev Bandung Utara, khususnya Pasir Angling, Komdev Mandalasari, Komdev Kadilango, dan Komdev Bandung Kota. Komdev Mandalasari dibentuk bersamaan dengan petunjuk tempat di mana kompleks pemakaman mursyid sepuh dan para saliknya berlokasi. Bermula dari petunjuk koordinasi yang pasti perihal kompleks pemakaman ini, sebagian salik mulai merintis akuisisi lahan dengan konsep wakaf. Di tahap awal, sebagian salik yang tergabung dalam Prabateh Group dan sebagian lagi perorangan, diantaranya Mas Rahmat Sudarsono, mulai merintis wakaf lahan utama, tempat di mana almarhum mursyid sepuh akan dimakamkan. Akuisisi lahan pun dilakukan, yang diikuti kemudian dengan pembelian lahan oleh para salik, baik untuk diwakafkan maupun untuk keperluan pemakmuran di sana. Dari akuisisi lahan, maka interaksi dengan perangkat pemerintah dan masyarakat sekitar pun terjadi. Kompleks pemakaman akan terkait dengan pemetaan kawasan dan juga perhatian citra masyarakat mengenai siapa yang akan dimakamkan di sana dan juga akan menjadi pusat ziarah banyak orang. Dari sanalah landasan pembentukan Komdev Mandalasari ditarik keluar. Komdev Bandung Utara awal diinisiasi di tahun 2013 dan 2014, bersamaan dengan riset dan survei untuk keperluan disertasi Bapak Zamzam dengan mengambil tempat di sekitar Sungai Cikapundung dan kawasan Sesar Lembang. Ujung kesimpulan riset disertasi ini adalah perlunya menjaga kawasan Bandung Utara agar tetap menjadi area tangkapan hujan dengan penghutanan kembali, karena kawasan Bandung Utara menjadi sumber air utama bagi kota Bandung. Dari riset ini, kemudian mulai dirintis konsep penataan wilayah berbasis DAS atau daerah aliran sungai. Tata kawasan Bandung Utara tentu saja tidak terlepas dari aktivitas masyarakat yang berada di kawasan itu, di mana tanah sebagai alat produksi utama penduduk Lembang yang aktivitas ekonominya berjangkar di sana.
Baik sebagai petani sayur dan peternak, tentu harus dievaluasi agar selaras dengan fungsi utama kawasan tersebut. Disitulah perlunya penataan tata guna lahan dan aktivitas penduduk. Perlu ada model ideal di level kawasan terkecil secara administratif, di mana bermuara semua aktivitas ragam bidang. Riset pemodelan ini utamanya terkait bidang pertanian dan peternakan yang menjadi inti aktivitas produksi penduduk Bandung Utara. Riset limbah ternak sapi menjadi berkah. Riset pertanian organik, dan bertani dengan tetap memperhatikan fungsi tanah secara kawasan sebagai kawasan hutan. Dan riset-riset di bidang sosial dan pendidikan mulai dijalankan. Untuk keperluan semua riset ini, akuisisi lahan untuk keperluan percontohan dan model mulai dilakukan. Konsepnya mirip dengan Mandala Sari, mulai digaungkan wakaf tanah di Parasalik. Beberapa salik mulai bergerak, baik personal maupun lembaga. Tercatat Kang Reza Rohadi dan juga beberapa salik lain sebagai pewakaf tanah untuk keperluan riset pertanian. Juga Prabateh memberikan sumbangan wakaf tanah dan bangunan rumah untuk aktivitas riset kawan-kawan di sana. Bandung Kota secara visi merupakan kota tempat pusat kajian dan keilmuan. Kawasan pendidikan berada di kota ini. Maka, pembangunan sekretariat utama Paramarta dan Kudusiah berada di kota Bandung, tempatnya di wilayah Antamurni, yang kita mengenalnya sebagai Raudhoh Al-Mustafa. Penggalangan dana untuk akuisisi lahan dan pembangunan RAM sudah dilakukan jauh sebelumnya di masa-masa awal Paramarta, sekira mulai tahun 2000-an. Baru di tahun 2017, pembangunan tahap pertama tuntas, dan bangunan RAM sudah mulai difungsikan sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Tentu saja, pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan di RAM ini juga akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Maka, pembentukan Komdev area Bandung Kota merupakan keniscayaan. Satu lagi, wilayah yang bernaung di bawah Komdev Setjen Tata Wilayah adalah Komdev Kadilangu. Kadilangu adalah kawasan di mana terdapat makam Sunan Kalijaga, seorang wali kutub penerus dari Wali Sangga yang menyebarkan dakwah Islam di masa-masa awal di Pulau Jawa. Titik pijak dan titik mulai dari Komdev Kadilangu ini adalah dalam upaya merespon wakaf tanah dari keluarga ayahanda Kang Agung Rahmawan, yaitu Bapak R. Rahmat bin Prawirokusumo. Pemberdayaan masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari dakwah pewartaan Kudusiah. Pewartaan adalah penyampaian kabar gembira. Seperti halnya menyampaikan berita gembira, tentu wajah yang hadir dan menyapa adalah wajah kebahagiaan. Menolong sesama manusia sampai ke level jiwa adalah akhlak yang mulia. Bentuk pertolongan paling dasar adalah bagaimana agar manusia menemukan hakikat inti kehadiran dan fungsi dirinya di dunia ini, agar bisa berkiprah dan beraktivitas yang tak lepas dari jati dirinya, yang mereka berinteraksi langsung dengan buminya yang dipijak. Itulah tema dasar Setjen Tata Wilayah. Identifikasi permasalahan dasar di setiap kawasan adalah perkara yang pokok. Untuk Komdev Mandala Sari, roadmap-nya adalah
bagaimana membangun kawasan pemakaman yang tertata baik, termasuk bagaimana membuat konsep ziarah yang seharusnya, agar ada bekal pengetahuan yang baik dan benar yang didapat ketika melakukan ziarah. Di samping itu, mulai dirintis konsep pengembangan seni kerajinan. Untuk Komdev Bandung Utara adalah bagaimana menjaga agar tetap menjadi kawasan tangkapan hujan, dengan penghijauan dan aktivitas penduduk yang selaras dengan tata guna lahannya, integrasi pertanian dan peternakan, limbah ternak yang menjadi berkah untuk pertanian, pendidikan dan aktivitas sosial budaya sesuai karakter khas masyarakatnya, itu menjadi tema besar Komdev Bandung Utara. Untuk Komdev Bandung Kota, khususnya di area RAM, adalah bagaimana menata kawasan dalam skala kecil yang khas urban. Masalah kawasan urban berputar sekitar manajemen sampah, sumber air, dan drainase perkotaan. Disinilah diperlukan para engineer yang mencoba memberi solusi bagaimana pengaturan drainase. Untuk Komdev Kadilangu adalah sebuah contoh bagaimana keterlanjuran kawasan pemakaman seorang suci tidak memiliki grand design yang baik. Rumusan taman bacaan dan tempat kajian sejarah Kewalian Nusantara menjadi tema pokok kawasan Kadilangu. Ada banyak kebutuhan sumbangsih tenaga, ide, pemikiran, dan dukungan dari semua sahabat. Penataan kawasan tak bisa dilepaskan dari keilmuan dan aneka bidang yang cukup kompleks. Disinilah bermuara semua keahlian. Paparan ini adalah seruan dan panggilan akan kiprah dari sahabat semua. Kiprah yang dilakoni dengan rasa syukur, bahagia, dan kegembiraan. Karena kita hendak mewartakan berita gembira ke khalayak dunia.